Prabowo dia terjebak dalam 3 hal. Dia berpikir ketika dia masuk dalam BOP, dia berpikir umat Islam pasti akan menyukai karena bagian daripada membalas jasa Palestina terhadap Indonesia masa lalu. Kembali kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh di Bogor, ada Ustadz Abdullah Marasabesi. Ya, beliau salah seorang aktivis Islam di Bogor yang sudah cukup banyak malam melintang di berbagai dunia pergerakan Islam. Kita ingin berbincang dengan beliau seputar Board of Peace yang dirancang oleh Amerika dan ini konon katanya untuk menyelesaikan masalah Palestina. Apakah betul begitu? Nah, kita tanya kepada beliau, bagaimana Pak Ustadz Abdullah mengenai Board of Peace-nya Amerika? Apa betul itu memang dirancang untuk menyelesaikan masalah Palestina? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pernyataan tadi bahwa kalau saya lihat bahwa BOP ini dibuat ada punya skenario khusus. Jadi skenario ini sebenarnya juga Prabowo dia terjebak dalam 3 hal. Dia berpikir ketika dia masuk dalam BOP, dia berpikir umat Islam pasti akan menyukai karena bagian daripada membalas jasa Palestina terhadap Indonesia masa lalu. Itu dia berpikir dari situ, tapi dia salah terjebak dalam arti bahwa umat Islam tidak berpikir seperti itu, ya, bahwa dia berpikir bahwa saya masuk dalam sebagai negara Islam yang istilahnya membalas jasa dalam arti memperbaiki infrastruktur yang terjadi di Gaza. Tapi dia salah berpikir. Karena pertama ada rencana khusus. Rencananya begini, Gaza itu adalah bagian dari Palestina, yang notabene Yerusalem itu adalah ibu kota Israel, dan sedangkan Tel Aviv sendiri adalah ibu kota Zionis. Ini ada kaitan, memang sudah direncanakan. Nah, kemudian pernyataan Donald Trump pernah dia mengatakan bahwa Gaza itu akan diambil oleh Amerika dulu. Itu pernah terjadi, dia mengatakan begitu langsung bahwa untuk infrastruktur dan Gaza akan diambil alih oleh Amerika Serikat. Berarti seolah-olah Gaza itu akan masuk dalam suatu proyek Amerika dan dia masuk dalam otonomi khusus Amerika. Karena kita tahu bahwa Amerika sendiri itu penduduknya itu 60% penduduknya orang Yahudi. Kita harus tahu itu. Jadi semua yang atur itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah sebuah strategi Israel. Kenapa Israel dimasukkan ke dalam kelompok bawah? Sengaja dipancing dalam kelompok bawah, tapi sebenarnya dia masuk. Kenapa? Dana yang memang disumbangkan untuk beberapa negara ini sebenarnya untuk memperbaiki salah satunya infrastruktur oleh Israel juga karena kehancuran oleh Iran. Itu tujuannya begitu. Ya, artinya kita umat Islam juga harus peka terhadap masalah itu dan tidak boleh percaya dengan rencana Donald Trump tersebut. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan oleh umat Islam, Pak? Nah, makanya tadi saya bilang tadi bahwa keputusan Prabowo ini udah beberapa kesalahan yang dia lakukan. Dia seolah-olah apatis terhadap penduduk umat Islam, penduduk mayoritas umat Islam. Dia berpikir bahwa keputusan yang kebanyakan diambil udah 3 kira-kira. Yang pertama dulu, kita masih ingat masalah kereta api. Dia cepat untuk membayar itu kereta api. Seolah-olah dialah yang menanggung semuanya. Kemudian data penduduk Indonesia diberikan kepada Amerika. Yang ketiga, kemudian masalah dia seolah-olah memberikan bahwa oke, saya ikut boleh ikut tapi ada aturannya, boleh ikut dalam perdamaian. Kenapa dia mengaku untuk memberikan sumbangan tanpa ada persetujuan DPR oleh keputusan itu? Jadi seolah-olah dia ini apatis. Itu salah satu kesalahannya begitu. Jadi Prabowo ini saya lihat memang tidak mendengar seruan umat Islam, tidak mendengar seruan lembaga pemerintah yang lain. Akhirnya itu kelemahannya dan untuk umat Islam tidak bisa diterima begitu saja, salah. Dia tidak tahu bahwa namanya Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah baik. Dia hanya berkata-kata di mulut, tapi semua itu adalah manipulasi, semua akal-akalan. Artinya Prabowo harusnya belajar bahwa orang kafir, Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada umat Islam, ya, termasuk di Palestina. Oke, mungkin ada pertimbangan pragmatis dari Prabowo sehingga bergabung ke BOP. Tapi harusnya itu tidak menjadikan dia mengenyampingkan suara umat Islam yang mayoritas menghendaki tidak bergabung. Kenapa? Gimana bergabung orang Palestina yang katanya mau diselesaikan masalahnya justru tidak menjadi anggota? Ini logikanya di mana kan begitu? Justru malah Israel yang ada di sana gitu, Pak Abdullah ya. Jadi ini kan cuma strategi, tapi Prabowo sendiri dia tidak memahami tentang konsep politik Islam sendiri. Karena dia tidak berpikir itu. Yang kedua, kita lihat memang sejarahnya dia ketika dia besar dia sekolah di Amerika Serikat. Jadi masih ada idealisme masalah demokrasi itu masih kuat buat dia.
Sehingga kalau kita bicara Islam, dia tuh dia tidak pernah kenanggap, dia hanya aku begitu aja, tapi dia tidak pernah serius terhadap umat Islam. Iya, itulah yang perlu kita pahami ya Sobat Muslim. Artinya fakta-fakta pemimpin kita hari seperti itu. Walaupun Muslim tapi mereka ya jauh dari Islam, ya kebijakan yang dibuat bukan berdasarkan ajaran Islam. Itu fakta ya, sehingga kita umat Islam harus kritis, tidak ikut-ikut wae gitu ya, tidak apa yang diputuskan nggih sami nama ta'na saja, tidak, tapi kita harus kritis. Dan kalau ternyata ini memang merugikan umat Islam, merugikan warga negara Palestina di sana, kita harus bisa bersuara dan menolaknya. Begitu Pak ya, kita tolak board of peace-nya Amerika, karena itu merugikan umat Islam yang ada di Palestina. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum.